Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranisa Putri, NIM P0512021052 dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse kelas 3B. Sini saya akan membuat video perawatan gerontik tentang penyakit degeneratif pada lansia, terutama diabetes mellitus. Mengapa lansia sering bermasalah atau sering memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus? Karena yang pertama karena faktor gaya hidup yang kurang sehat, pola makan yang tidak teratur, faktor keturunan, dan juga kurangnya olahraga yang dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan pada lansia. Dan juga pada lansia sudah terjadi penurunan fungsi organ. Nah, pada penyakit diabetes mellitus ini yaitu terjadi pada sistem endokrin, yaitu pada sel pankreas. Nah, sel pankreas ini menghasilkan dua hormon, yaitu hormon insulin dan glukagon. Kedua hormon ini diproduksi oleh sel pankreas, di mana insulin diproduksi di sel beta pankreas yang terletak di sentral pulau Langenhans, sedangkan glukagon diseleksi oleh sel alfa pankreas yang terletak di perifer pulau Langenhans. Insulin ini berfungsi menurunkan kadar glukosa dalam darah dengan berikatar ke reseptor insulin pada membran sel yang responsif terhadap insulin seperti sel otot dan jaringan adiposa. Saat diaktifisasi, reseptor insulin menyebabkan vesikel yang berisi transporter glukosa di dalam sel menempel ke membran sel. Nah, yang menyebabkan glukosa dapat masuk ke dalam sel insulin, juga dapat menyimpankan glukosa dalam bentuk glikogen dalam hepar dan dalam bentuk lemak dalam jaringan adiposa. Glukagon ini juga berfungsi untuk meningkatkan kadar glukosa dalam darah dengan pembentukan molekul glukosa baru dan molekul lain seperti lemak dan protein yang terjadi dalam hepar dan mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar glukosa dalam darah akan meningkat pada diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus ini terdiri dari beberapa tipe, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Sekitar dari 10% dari jumlah penderita diabetes merupakan diabetes tipe 1, dan sedangkan 90%-nya adalah diabetes tipe 2. Nah, pada diabetes tipe 2 ini insulin diproduksi dalam jumlah yang cukup, namun tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya resistensi insulin yang mekanismenya belum sepenuhnya dipahami, keadaan di mana tubuh memproduksi insulin yang cukup, namun sel tidak dapat menggerakkan transporter glukosa ke membran sel, sehingga glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel. Inilah yang disebut sebagai resistensi insulin atau faktor yang menyebabkan keadaan tersebut adalah obesitas. Nah, sedang kebiasaan makan yang buruk, kurang aktivitas, hipertensi, dan faktor genetik. Pada keadaan di mana glukosa dalam darah meningkat, pankreas distimulasi untuk menghasilkan lebih banyak insulin agar glukosa dapat masuk ke dalam darah. Hal tersebut menyebabkan sel beta mengalami hiperplasia dan hipertrofi. Karena berusaha menghasilkan insulin yang lebih banyak, meskipun hal ini dapat bekerja sementara dan glukosa dalam darah kembali normal, namun selain menghasilkan insulin, sel beta juga menghasilkan amiloid, peptid, dan amilid yang berkumpul dan beragregasi di dalam pulau Langerhans. Yang tersebut akan menyebabkan sel beta kelelahan sehingga mengalami hipertrofi. Nah, adalah hipertrofi pada pulau Langerhans sel beta yang menyebabkan adalah peningkatan produksi glukosa dalam darah yang menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini merupakan penyakit kronis metabolik, yaitu kita sebagai perawat dapat mencegahnya kepada lansia, yaitu pertama melakukan PENKES atau pendidikan kesehatan serta promosi kesehatan kepada lansia, yaitu tentang diabetes mellitus. Yang kedua, nah, kita akan melakukan atau bekerjasama dengan puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat di suatu desa ataupun di RT RW untuk melakukan dan menganjurkan untuk sering melakukan cek gula darah. Yang selanjutnya yaitu kita menganjurkan kepada pasien untuk mengurangi konsumsi gula darah dan juga rajin olahraga serta mengajak masyarakat untuk rajin menjaga kebersihan. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.